Oke, pada kesempatan pertama di pertemuan ini kita akan membuat pelurunya dulu ya. Ya, kita mau membuat pelurunya pemain, nanti kalau sudah, kita akan bikin pelurunya si musuh ya. Prinsipnya kurang lebih sama. Nah, untuk pelurunya pemain, kita akan buat prefab terlebih dahulu ya. Kemarin saya sudah menjelaskan sekilas bahwa prefab itu mirip seperti blueprint atau prototype ya. Jadi prefab ini bisa teman-teman bayangkan sebagai sebuah aset ya. Dia memang sebuah aset, nanti kita simpan di aset sini ya, biasanya di folder prefab ya. Dia menyimpan garis besar atau inti dari sebuah game object ya. Nanti dia si prefab ini akan dimunculkan ke dalam scene itu berwujud sebuah game object. Ya, gunanya apa sih prefab ini? Ya, kalau misalkan katakanlah sekarang kita sudah mempunyai banyak pulpi ya. Mungkin teman-teman yang sudah bereksperimen akan mencoba menambahkan banyak pulpi dengan duplicate di sini. Ya, duplicate lagi, kemudian diduplikat lagi, dan seterusnya. Ya, kemudian katakanlah si seseorang ya ngomong ini pulpinya terlalu besar nih, ya coba dikecilin ya, kecilin sedikit. Nah, bayangkan apa yang terjadi. Ya, berarti kita harus mencari semua pulpi yang ada di scene, kemudian harus ngubah skalanya satu per satu. Ya, ini baru satu scene. Bayangkan kalau misalkan si pulpi ini ada di banyak scene ya, berarti kita harus membuka semua scene lalu melakukan perubahannya satu per satu ya. Bisa dibayangkan betapa ribetnya. Nah, tapi kalau kita buat dia sebagai sebuah prefab ya, maka kita hanya perlu mengubah si prefabnya saja. Perubahan apapun yang dilakukan pada sebuah prefab karena dia sifatnya adalah aset, maka perubahannya akan diterapkan langsung kepada semua game object yang ada pada sebuah scene ya, atau bahkan pada seluruh scene. Nah, itu kelebihannya menggunakan prefab. Ya, dan prefab ini menjadi satu-satunya cara supaya kita bisa memunculkan sebuah game object melalui script ya. Dia harus disimpan sebagai sebuah aset yang jenisnya adalah prefab. Cara membuat prefab gampang aja ya. Dari hierarki ya, tinggal pilih game object yang mau kita jadikan prefab, lalu silakan drag and drop ke folder prefabs. Nah, nanti kita jadi diberikan sebuah prefab seperti ini ya. Bisa terlihat di sini dia adalah sebuah aset. Ya, kemudian perwujudan dari sebuah prefab menjadi game object itu dibuat menjadi begini ya. Kotaknya beda. Kalau teman-teman perhatikan game object biasa kotaknya hanya bentuk kerangka saja ya. Tapi kalau dia adalah perwujudan dari sebuah prefab, namanya berwarna biru dan dia diberi simbol kubus berwarna biru juga. Ya, ini menandakan bahwa pulpi saya ini adalah sebuah perwujudan dari sebuah prefab. Ya, berikutnya ini tinggal diduplikat aja nggak masalah. Ya, mirip sama tadi. Tapi misalkan saya akan nurutin permintaan klien tadi atau permintaan teman, pulpinya minta diperkecil, maka saya bisa kecilkan di prefabnya 0,7 dan 0,7. Nah, begitu saya melakukan perubahan di sini, maka semua perwujudan dari prefab tersebut juga akan berubah di scene saya. Ya, jadi itu keunggulannya menggunakan prefab. Nah, untuk alasan yang kurang lebih serupa, kita akan membuat prefab untuk pelurunya pemain. Ya, sprite-nya bentuknya seperti ini. Ya, maka silakan dibikin game object-nya terlebih dahulu, baru nanti kita buat menjadi prefab. Ya. Oke, kita lakukan hal tersebut. Saya akan buat pelurunya.
Ya, ini pelurunya. Kemudian kalau dilihat di sini, ini kan senjatanya ya, dan ini terlalu besar. Saya akan perkecil dulu. Oh, masih terlalu besar. Ya, misalkan sekian. Kemudian berikan collider, ya bisa kapsul, bisa box, terserah. Saya akan pakai kapsul collider. Ya, dengan collidernya saya mampatkan. Ups, bentar. Ya, saya mampatkan di sini aja kira-kira collidernya. Kemudian tambahkan rigid body 2D dengan matikan gravity-nya. Dan saya akan pasang script move yang sudah dibuat kemarin ya. Lalu saya gerakkan dia ke kanan, misalkan 10. Ya, kalau saya tes jadinya kira-kira seperti ini. Ya, sudah bisa gerak ke kanan ya. Masalah tadi kalau kelihatan pelurunya agak muter-muter karena dia bereaksi, nggak masalah, biarkan aja. Ya, kita akan melakukan sesuatu nanti eh, yang menyebabkan si pelurunya ini sebetulnya tidak perlu berotasi juga ya, bahkan tidak perlu bereaksi secara fisik ya. Nah, kalau sudah, kita akan melakukan satu hal ekstra kali ini ya. Coba lihat di komponennya kapsul collider. Ya, di sana ada opsi namanya is trigger. Ya. Nah, trigger ini apa sih? Kalau is triggernya itu dinyalakan, ya, maka ketika game object ini bertabrakan dengan game object lain yang juga punya collider, ya dia tidak akan bereaksi. Ya, sebagai contoh, peluru player ini akan saya taruh persis di depannya pulpi. Ya, kemudian saya akan ilustrasikan terlebih dahulu kalau pelurunya ini tadinya yang normal ya, yang trigger biasa. Nah, jadinya seperti itu, dia bereaksi, ya, kelihatan berotasi ya. Mungkin supaya lebih terlihat lagi, saya akan besarkan dulu ke ukuran aslinya. Lalu saya taruh persis di depannya pulpi, segaris ya, segaris. Nah, bisa terlihat pelurunya berotasi ke sana kemari ya, karena dia bertabrakan dengan si pulpi. Nah, tapi kalau istri gearnya saya nyalakan, ya, terlihat bahwa pelurunya sekarang menembus si pulpinya ya, dan dia juga tidak berotasi. Nah, itu gunanya sebuah collider dibuat menjadi trigger. Ya, jadi sebuah trigger itu nanti akan mengaktifkan event ketika bertabrakan dengan objek yang lain, tapi dia tidak akan mengaktifkan simulasi fisiknya. Ya, jadi si pelurunya itu akan menembus objeknya nanti ketika dia bersentuhan. Ada event khusus yang akan aktif nanti, namanya on trigger enter 2D. Ya, nah kita akan melihat berbagai macam tabrakan yang mungkin terjadi. Ya, di sini ada 4 buah event yang akan terjadi ketika tabrakan. Ya, tapi secara umum kita bisa pilih menjadi 2 bagian, ya, yaitu apakah sebuah collidernya itu trigger atau bukan. Ya, bisa terlihat di sini ada 2 jenis, on collision 2D dan on trigger 2D. Ya, on collision dan on trigger sendiri nanti punya enter dan exit.
Ya, sebetulnya ada satu lagi namanya stay, tapi untuk saat ini kita tidak menggunakannya ya. Nah, untuk on collision enter 2D, parameternya dia minta collision info 2D, ya. Dia akan dijalankan ketika collider lain menyentuh collider objek ini, ya. Dan ini hanya terjadi pada frame pertama, tepat ketika dua buah objek itu bertabrakan satu sama lain. Ya, on collision enter 2D akan dijalankan. Sebaliknya, ketika collider ini tidak lagi bersentuhan dengan collider objek ini, maka on collision exit 2D-nya akan dijalankan. Ya, prinsip yang sama juga berlaku untuk on trigger enter 2D, tapi perhatikan di sini parameternya beda, ya. Dia minta collider 2D. On trigger enter 2D akan dijalankan ketika dua buah objek yang salah satu collidernya adalah trigger itu bertabrakan satu sama lain. Sementara itu, kalau on trigger exit 2D, itu hanya dijalankan ketika dua buah objek itu akhirnya berpisah. Ya. Nah, jadi ini adalah beberapa event yang akan kita gunakan ketika mendeteksi tabrakan. Ya. Biasanya nanti yang akan kita gunakan pada game kita hanya yang bagian enter aja. Ya, karena itu menandakan pertama kalinya dua buah objek itu bertabrakan satu sama lain. Nah, sekarang kita akan berikan perilaku pada si pelurunya, ya. Buat script baru, beri nama bullet, dan langsung dipasang aja. Ya, ini sudah selesai. Sekarang silakan buat script baru. Create C# script. Beri nama bullet. Supaya nggak lupa, pasangkan langsung ke shot-nya. Oh, sebentar. Ya, kadang-kadang kalau kita terlalu cepat melakukan hal itu ya, si Unity-nya belum selesai membuatkan atau mengcompile script-nya, terus kita pasang, maka keluar error seperti itu tadi ya. Ditunggu aja sampai di inspektor keluar script-nya, baru bisa kita pasang. Ya, seperti ini. Ya, sekarang saya sudah pasang script bullet. Mari kita edit. Ya, apa saja yang kita perlukan di sini? Ya, untuk field-nya dulu. Kita akan memerlukan sebuah field untuk kekuatan pelurunya, damage-nya berapa. Ya, nanti ini akan diperhitungkan terhadap pengurangan health, entah dari player atau dari enemy, ya, dari musuh. Kemudian, nah karena si peluru ini ada dua macam nantinya, bisa musuh, bisa pemain, ya kita harus punya satu field untuk membedakan ini pelurunya musuh atau pelurunya pemain. Ya, secara sederhana karena pilihannya hanya ada dua, kita gunakan sebuah boolean aja. Ya, boolean is enemy bullet misalkan. Ya, kalau itu true berarti ini pelurunya musuh, tapi kalau ini false berarti artinya dia adalah pelurunya pemain. Ya, kita tambahkan dulu public integer damage sama dengan 1, public boolean is enemy bullet kita defaultkan ke false. Ya. Berikutnya pada method start, ya kita harus membatasi masa hidup pelurunya untuk menghindari yang namanya memory overflow. Ya, setiap objek itu akan memakan memori pada komputer kita. Ya, semakin banyak objek yang ada pada sebuah scene, maka memori yang dibutuhkan juga semakin besar. Nah, untuk peluru ini dia tidak harus selalu hidup, ya dalam artian kadang-kadang kalau pelurunya sudah keluar dari layar, ya sudah keluar dari kamera, untuk apa dia tetap dijalankan atau tetap hidup. Ya, jadi sebetulnya kita bisa mengecek nanti ketika pelurunya keluar dari layar ya. Tapi untuk saat ini cara yang paling mudah adalah kita tentukan saja yang namanya masa hidupnya. Ya. Nah,
masa hidup sebuah game object itu bisa ditentukan dengan memanggil sebuah method baru, ya, namanya destroy. Ya, destroy yang menggunakan dua buah argumen. Ya. Method destroy ini aslinya digunakan untuk menghilangkan sebuah game object. Ya, game object yang mau dihilangkan itu kita berikan sebagai argumen pertama. Nah, argumen kedua ini optional, defaultnya adalah 0 detik. Ya, delay ini adalah waktu tunda, ya, waktu tunda yang akan diperhitungkan terhadap pemanggilan method destroy ini ya. Jadi kalau kita memberikan waktu 5 detik, ya, maka Unity akan menunggu 5 detik dulu sampai dia akhirnya menjalankan method destroy ini. Nah, delay dari method destroy bisa kita manfaatkan untuk memberi masa hidup si pelurunya. Ya, jadi dalam contoh ini pelurunya akan otomatis hilang sendiri setelah 10 detik dia muncul dari layar ya. Ya, jadi di start tambahkan destroy. Ya, yang di destroy itu adalah dirinya sendiri. Ya, nah di sini kita mungkin tergoda ngasih disk karena namanya dirinya sendiri. Ya, dirinya sendiri biasanya kita kan melemparkan disk ke dalam argumen. Ya, tapi disk di sini itu mengarah ke script bulletnya sendiri. Ya, dan bukan mengarah ke game object-nya. Nah, kalau mau mengarah ke game object-nya, maka kita harus gunakan sebuah field, ya, field internal ini turunannya dari kelas menu behavior, ya, field-nya adalah game object. Ya, jadi kalau mau menghancurkan sebuah game object, ya, saya beri catatan di sini, menghapus sebuah game object, parameter pertamanya silakan diberikan referensi ke game object-nya yang mau dihapus. Ya, setelah itu belakangnya kita kasih delay-nya, ya, misalkan 10 detik. Ups, 10 detik. Ya. Kalau mau angka 10 ini bisa dijadikan parameter juga atau public field, public integer atau float lifetime misalkan. Lifetime kita set defaultnya 10. Ya, supaya nanti kita bisa mengatur sendiri untuk masing-masing peluru ya, jenis peluru misalkan pelurunya pemain, pelurunya bos, pelurunya musuh biasa ya, itu masa hidupnya berapa? Kalau mau dibeda-bedakan ya. Lifetime di sini. Oke. Ya, itu tadi gunanya metode destroy. Ya, script-nya cukup. Ya, kalau sudah biasakan untuk menghapus method start atau update yang tidak digunakan ya. Ini membantu mengurangi beban dari game engine-nya Unity sendiri. Ya, sekalian saya cek untuk script saya yang sudah ada tidak ada start dan update yang kosong ya, berarti beres. Bisa kembali ke Unity. Ya, kemudian dicek dulu untuk bullet ada damage 1, oke. Is enemy bullet bukan, biarkan kosong dan lifetime-nya 10. Ya, ini sudah oke sebagai peluru, maka tinggal dijadikan prefab. Ya, untuk ngetes bisa diduplikasikan dulu beberapa, misalkan jadi seperti ini, lalu dijalankan. Ya, peluru saya sudah bekerja sebagaimana mestinya. Ya, oke, itu dulu untuk peluru ya. Tapi kalau teman-teman lihat barusan waktu dijalankan ya, saya kembalikan dulu pelurunya yang lain. Pulpinya itu tidak bereaksi apa-apa. Ya, pelurunya hanya tembus begitu saja. Ya, seharusnya kan pelurunya bisa mendirikan yang namanya damage atau kerusakan ya,
pelurunya belum menghancurkan apa-apa pada kasus kita. Nah, jadi kita akan mengerjakan itu berikutnya ya. Jangan kemana-mana dulu. Ya, silakan diselesaikan terlebih dahulu membuat prefab pelurunya. Setelah itu, di video yang berikutnya kita akan menambahkan kemampuan penghancuran atau kerusakan pada si peluru ya. Jangan kemana-mana.